kok semua quick count itu jumlahnya hampir sama. Itu harus sebagai orang IT, apalagi dia forensik, itu bertanya harus tanya terus tajam itu. Angka menunjukkan sesuatu cerita di balik itu. Kalau orang forensik bercerita, melihat angka itu dia tuh ada cerita di balik itu gitu loh. Tidak sebesar angka, itu kalau berpikir forensik apa ya. Ini pasti cerita, ada sesuatu yang dimakna di baliknya. Kok semuanya sama? Gak mungkin. Itu pertanyaannya pasti kalau orang forensik bertanya, gak mungkin itu pasti ada. Itu paling kita tonjolkan. Pertama. Setelah itu, dari mana datanya diambil? Kok mungkin sama? Berarti sumbernya sama. Itu kesimpulannya itu gitu loh. Ketika 14 itu kita sudah ngambil dulu Pak. Ini kenapa di forensik itu harus kita ambil tracing time itu harus penting itu. Data itu kan berubah. Kita ambil. Dari KPU sendiri kita ambil. Kita diam, kita ambil. Jadi data itu kita kumpulkan. Begitu terjadi huru hara. Tapi Anda sendiri sebagai orang IT, kalau diberi anggaran 3,5 miliar untuk membangun sistem Sirekap seperti itu, Anda sanggup nggak? Jawaban saya gini loh Pak. Ya. 3,5 miliar itu kita beli bisa apa Pak? Apa yang kita bisa beli di situ Pak? Pertanyaan saya gitu. Martabak bisa. Martabak. Banyak. Yang martabak sekelas martabak lah kita bisa beli. Oke. Saya ingin ke Pak Jaswar Koto dulu sebentar ya. Tadi yang Anda sampaikan tadi itu ya, itu data-data itu tadi sebenarnya juga bisa digunakan ya nanti oleh teman-teman dari Pansus ya. Dan dari data yang Anda lakukan tadi itu, Anda meyakini betul bahwa memang itu sudah di set up sejak awal, atau itu hanya berdasarkan menurut Anda logika apanya? Logika IT-nya seperti itu. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari institusi kita ya, sebagai akademisi, pertama kita harus mengecek dulu datanya dari mana. Data yang kita gunakan itu adalah data dari KPU itu sendiri. Bagaimana? Data itu kita ambil ketika setelah pemilihan 14, itu langsung kita ambil. Sebelum terjadi huru hara kita ambil dulu. Kita ambil. Kenapa? Sudah diantisipasi ini ya, bakal terjadi huru hara ya. Karena belajar dari 2019. Oh, ya. Di situ tuh kenanya. Jadi kita ambil dulu Pak. Karena kita sudah berpikir begini, ini belajar dari, ini tidak menuduh, tetapi adalah hipotesis, pengalaman sebelumnya mengajarkan sesuatu, ini yang sangat penting ini. Saya melihat bahwa begini, dari akademisi, kita bukan saya, kita tim lah dari akademisi itu melihat, kok semua quick count itu jumlahnya hampir sama. Itu harus sebagai orang IT, apalagi dia forensik, itu bertanya harus tanya terus tajam itu. Angka menunjukkan sesuatu cerita di balik itu. Kalau orang forensik bercerita, melihat angka itu dia tuh ada cerita di balik itu gitu loh. Tidak sebesar angka, itu kalau berpikir forensik apa ya. Ini pasti cerita, ada sesuatu yang dimakna di baliknya. Kok semuanya sama? Gak mungkin. Itu pertanyaannya pasti kalau orang forensik bertanya, gak mungkin itu pasti ada. Itu paling kita tonjolkan. Pertama. Setelah itu, dari mana datanya diambil? Kok mungkin sama? Berarti sumbernya sama. Itu kesimpulannya itu gitu loh. Ketika 14 itu kita sudah ngambil dulu Pak. Ini kenapa di forensik itu harus kita ambil tracing time itu harus penting itu. Data itu kan berubah. Kita ambil. Dari KPU sendiri kita ambil. Kita diam, kita ambil. Jadi data itu kita kumpulkan. Begitu terjadi huru hara, itu kita kejar lagi. Di mana TPS yang berhuru hara itu? Kita kejar Pak. Itu kita tracing itu data itu. Sampai sekarang ini KPU kalau nggak salah itu dihentikan ya. Shutdown katanya, cleaning kan? Di cleaning kalau nggak salah di cleaning ya? Dibersihkan 2 hari. Dibersihkan 2 hari katanya. Kalau orang IT mengatakan cleaning itu ada makna tersirat di belakangnya. Ada tersirat. Tapi kita kan tidak bisa menuduh, kita kan bicara IT, apalagi cara forensik. Ini berarti ada cerita di belakangnya. Disitulah data itu kita olah Pak.
Dari data itulah baru kita buat hipotesis. Nah, contoh tadi kan satu TPS tuh, itu ada ratus ribuan TPS kita tracing. Jadi satu TPS tadi, ya, ini kan dari data itu kita buatkan satu hipotesis berbentuk suatu algoritma. Kan kalau kita bicara IT itu algoritma semuanya bicara itu. Kenapa angka ini muncul sendirinya, dia sendiri tegak gitu loh. Itu pasti datang dari mana gitu loh. Itu kita pertanyakan Pak. Setiap angka pasti kita tanya satu-satu dari mana. Oh, yang dirubah kan ini, variabel yang dirubah kan ini. Kenapa ini datang gitu loh. Kan nggak mungkin tiba-tiba datang sendiri gitu. Pasti ada dari mana datangnya gitu loh. Itu kita tracing gitu loh. Baru kita baca logikanya di belakang. Setelah itu perubahan ke depan apa? Oh berarti kita, makanya tadi itu Pak. Berarti apa kesimpulannya? Data ini adalah standing di situ seperti orang itu. Berdiri aja dari awal situ. Nggak berubah-ubah dia. Kita, oh berubah. Makanya kita lihat tadi sebelum, saat, dan setelah. Di saat pemilu dia sama, ada kan di bawah itu sama kan. Ketika selesai sama juga. Berarti apa? Sebelum pasti sama dong. Kan nggak mungkin kalau kita ambil dari atas kembali, nggak mungkin dia ada di situ. Secara logika IT nggak mungkin ada. Berarti dia datang itu dari sebelum, setengah nih, baru kita kembalikan gitu loh Pak. Ini ada kaitannya dengan 54 juta DPT yang ganda itu tidak kira-kira? Kalau itu kita tidak bisa pastikan ke situ Pak. Belum tentu dari situ ya? Belum tentu. Kenapa? Itu kalau logikanya begini loh Pak. Kalau apa yang dilihat dari situ itu, kan dilihat tadi itu, berarti apa? Kembali kepada quick account tadi itu. Yang 50 tadi Pak. 58 ya. Kembali ke sana itu tuh. Karena dia standing dari sebelum, saat, dan setelah. Data itu sama standing itu tuh. Berarti di lock dia kunci di situ. Dikunci Pak. Kita kan dikunci tadi itu nampak. Kenapa Pak dikunci itu? Berarti saya pikir, oh gini secara logika ya. Forensiknya bermain di situ. Berarti ada. Logiknya mengatakan statement ini sumbernya pasti sama, satu gitu loh. Cuma begini, kan harus ada pembuktian. Kembali kepada Pak Ucok tadi itu. Pak Ucok, kalau kembali ke MK, paling-paling ya maaf cerita 2019 kita pengalaman itu. Nah, kalau secara IT, digital forensik bisa menemukan itu? Kami begini Pak, di UIC tempat kita itu sudah sampai forensik kepada si pleno. Oh, oke. Trace out-nya, segmentation, sama pemalsuan tanda tangan itu sudah bisa mendetek itu. Oh sampai soal pemalsuan tanda tangan? Sampai sana, itu kecanggihan kita alhamdulillah. Oh oke. Jadi jangan dikata ya alhamdulillah kami baru ya. Itu rektor kaya. Insan Cita itu ya? Insan Cita. Ya. Jadi di situ tuh kita memang spesialis daripada artificial intelligence. Spesialis intelligence kita gunakan untuk forensik, kita membantu negara ini ya. Konsentrasi untuk membantu negara. Jadi kita sudah bisa sampai itu adalah forensik story ya, time series itu baru. Nanti ada forensik metadata Pak. Metadata. Dari metadata nanti baru kita masuk kepada image recognition. Image recognition itu menggambarkan, contohnya nih, ketika itu misalnya, contoh nih, kita berlima sepakat menduplikasi. Saya tanda tangan gini. Kalau dilihat kasat mata nggak kelihatan Pak. Tapi begitu saya masuk forensik, saya nampak tuh Pak, ini dibuat di mana? Artinya apa? Apakah di luar, apakah di dalam? Contoh ini ada cahaya ini. Cahaya nih. Begitu saya tanda tangan sesuatu sini, begitu saya masukkan ini, saya akan dapat tuh cahaya dari sebelah sini. Ini nggak mungkin matahari. Pasti dalam ruangan. Tapi itu pembuktian itu kan perlu lagi wewenang dari para angket itu. Makanya saya di RSTG IT, kalau boleh, DPR golkan aja hak angket ini. Dari sini baru kita buka semua di situ. Begitu pembuktian tadi, karena ini baru hipotesis, tapi secara logika masuk kan. Kenapa? Hipotesis ini kita buat. Tapi tanpa pembuktian dari simulasi kembali kan nggak mungkin. Harus kita simulasikan kembali. Istilahnya begini loh Pak dalam eksperimen. Ini hipotesis. Kita buat eksperimen kan. Pembuktian hipotesis kan eksperimen.
Untuk pembuktian lebih besar lagi ke lapangan. Nah, ke lapangan itulah kita minta anti DPR untuk angket tersebut, begitu Pak. Jadi kalau diberi kewenangan oleh DPR dan diberi akses, itu mungkin dilakukan di digital forensik untuk mencari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan itu. Insya Allah mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Meskipun katakanlah sekarang mereka mencoba menghilangkan jejak digitalnya begitu. Nggak bisa Pak. Jejak digital nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Ketangkap pasti kalau diberi wewenang misalnya gini. Contohnya misalnya DPR bilang, dipanggil itu KPU, buka semua katanya. Itu berhubungan ke server Pak. Nggak mungkin orang server itu dia menghilang. Oh nanti terrekodnya itu di dunia lagi. Oh meskipun servernya disebutkan di Singapura dan di Cina. Oh bisa. Bisa kita lakukan, insya Allah bisa Pak. Itu yang tapi ada legalitas dari pemerintah. Ada pemerintah mengatakan harus begini, orang sana harus buka Pak. Karena apa? Dia kan berhubungan ke internasional. Nggak mungkin, kalau tidak track record mereka jatuh. Jadi kepercayaan image dunia turun. Sekarang ini untuk itu mungkin seharusnya ini hak angket ini digulirkan betul. IT bekerja. Bagaimana itu nanti itu ya saya yakin loh Indonesia ini punya orang IT yang banyak, yang pintar-pintar, yang jujur masih banyak gitu loh. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Jaswar Koto ya. Ini saya cuma memberikan keyakinan aja untuk apakah itu dilakukan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa dengan hak angket ini bergulir itu sebenarnya bisa membuka semua kotak Pandoranya begitu ya, kotak Pandora kecurangan pemilu 2024 ya. Oke. Bisa Pak, jadi mungkin saya tambah. Hak angket ini kan memberi legalitas sebenarnya. Kan kita kan perlu legalitas Pak. Sebenarnya IT itu bisa dia masuk ke rumah orang secara diam-diam Pak. Bisa ya? Bisa. Dia bisa menerobos masuk semungkin ya orang yang pernah komando ya, tentara komando kan biasa kan diam-diam itu. Kan enggak kalau masuk komando ketahuan kan enggak, itu bukan komando namanya. Itu kan gitu ya Pak ya. Enggak mungkin. Jadi dia bisa masuk secara individualis, kita bisa melakukan. Hacker itu ya istilahnya. Bukan cracker Pak. Cracker. Kalau cracker udah merusak dia. Kalau hacker hanya menghack saja. Cracker gitu loh, kita masuk. Kita bisa masuk. Cuma kan legalitasnya nggak ada. Kita kan pikir legalitas di sini. Kalau legalitas kita lebih leluasa, kita betul-betul melihatnya secara terbuka. Gitu lah kira-kira. Oke. Terima kasih. Kita masih bicara IT. Jadi kalau kita bandingkan misalnya di 2004, hari pertama saja, ini yang 2 pasang ya. Hari pertama itu data yang sudah masuk di KPU 265 ribuan TPS. Hari kedua sudah 458 ribuan TPS dari 565 ribuan TPS di 2004. 20 tahun yang lalu. Dan tidak ada orang asing masuk di dalamnya. Semuanya adalah anak-anak bangsa. Ya paling kalau konsultasi itu kepada Pak Jenderal, Pak Gatot aja itu nongkrongnya. Tapi saya juga nggak berani ketemu dengan beliau. Karena beliau waktu itu masih tentara aktif kayak gitu kan. Bukan yang di DKI ya. Nah apa akibatnya? Ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Tapi yang dilakukan oleh KPU sekarang, ini sebenarnya kecerobohan. Kalau sampai servernya di luar negeri, sudah dikasih uang sampai 71 triliun. Kayak gitu ya. Dan sudah ada contohnya, kita punya server, punya data center, disaster recovery center dengan 32 terabytes dan robotic backup 20 tahun yang lalu ya. Dengan 64 Itanium server, kayak gitu ya. Yang ada di KPU dan di ini. Di Indonesia banyak kayak gitu loh. Itu 20 tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu. Mestinya lebih canggih. Yang kedua, apa kecerobohan yang kedua? KPU memberikan beban kepada KPPS. Sehingga data-data salah ternyata kan ada 2. Satu yang oleh KPPS, satu oleh web kan tadi diubahkan dari yang C1 planonya kemudian diubah. Kesalahannya katanya bisa sampai 90%. Yang kedua lagi, yang ketiga lagi, tidak di-lock dengan 300 itu tadi. Sehingga ada tambahan 800, ada tambahan 500 ribu, 136 ribu. Jadi ini tidak ya kecerobohan KPU. Oke, sekalian nanti Anda mau jawab juga, tapi sekalian saya titip tambahan. Tadi Mbak
Husnul kan ya menyatakan bahwa tahun 20 tahun yang lalu saja itu biayanya 395 miliar ya. Nah, sekarang 3 kali. Itu IT. Oh, itu IT kan? Iya, tapi yang sekarang katanya cuma 3,5 miliar gitu ya. Itu Kita nggak tahu itu apa? Itu gimana jelas? Anda jelasin juga deh. Ini mumpung seru nih. Silakan. Jadi gini deh, mungkin ya kita pun sebenarnya sudah di tempat kita sudah lacak itu semua. Sampai kita ya, tapi mungkin tidak di forum ini ya. Kita sudah lacak Pak. Siapa developernya, berapa harganya. Kita sudah bisa lacak saat itu. Dan gitu kita lacak juga servernya termasuk IP. Kita sudah alhamdulillah sampai sana. Jadi secara data kita sudah punya Pak. Jadi sudah bisa kemampuan di sana. Jadi intinya tadi 20 tahun saja sudah begitu gitu lah. Jadi kalau nggak mungkin kita kembali tidak mempercayai apa yang telah dilakukan oleh 20 tahun yang lalu seharusnya. Nah, saya pun katanya berapa Bu? Berapa miliar Bu? 390. Tapi enggak yang sekarang ini yang didapat itu enggak yang di luar 3,5 miliar ya? 3,5, tapi itu kayak Ya, sistem doang. Nggak jadi percaya juga saya. enggak mungkin kalau apa logikanya berbicara Pak, sistemnya untuk seluruh Indonesia ini 3, miliar 3,5 ya. Itu terlalu gimana ya? Jadi kalau saya punya pendapat, saya nggak tahu di bagian mana sih 3,5 gitu. Bisa juga karena di situ ada intervensi dari naruh servernya di Alibaba. Saya nggak tahu intervensinya nanti ada dana-dana siluman atau uang setan dimakan hantu. Kalau dana mungkin Pak Antoni lebih tahu dari saya ya. Nggak, tapi Anda sendiri sebagai orang IT kalau diberi anggaran 3,5 miliar untuk membangun sistem Sirekap seperti itu, Anda sanggup nggak? Jawaban saya gini loh Pak. Ya. 3,5 miliar itu kita beli bisa apa Pak? Apa yang kita bisa beli di situ Pak? Pertanyaan saya gitu. Martabak bisa Martabak. banyak. Yang martabak sekelas martabak lah kita bisa beli. Oke. Terjawab kan Pak? Ya, oke. Terjawab Baik. kan?